Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini banyak diadopsi di sekolah negeri dan swasta. Ada 3 jenjangnya, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Indonesia sendiri adalah 12 tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini banyak diadopsi di sekolah negeri dan swasta. Ada 3 jenjangnya, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Indonesia sendiri adalah 12 tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang HAM dalam bidang pendidikan yang dianut di Indonesia. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini banyak diadopsi di sekolah negeri dan swasta. Ada 3 jenjangnya, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Indonesia sendiri adalah 12 tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasya Aurea dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Dapat menerima perbedaan pendapat. 3. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 4. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang ke-12, yaitu tentang dekonsentralisasi dan desentralisasi. Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Griselda dari 10 MIPA 5. Pendapat saya tentang kerja para pejabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang tidak seharusnya dilaksanakan, karena para pejabat merupakan wakil-wakil rakyat yang dimana harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Griselda dari 10 MIPA 5. Pendapat saya tentang kerja para pejabat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang tidak seharusnya dilaksanakan, karena para pejabat merupakan wakil-wakil rakyat yang dimana harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pirginitananda dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan mengapa warga negara wajib membela negaranya, dan menurut pemahaman saya, warga negara berhak membela negaranya karena rasa cinta dan kebanggaannya terhadap negara, dan warga negara juga berhak wajib ikut serta dalam mempertahankan negaranya tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokrasi. Pemerintahan demokrasi merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Yang dimaksud pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nurul Handiani dari kelas 12 IPA 5. Hak dan kewajiban menurut sila-sila Pancasila. Hak menurut sila kedua yaitu hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan
harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Kewajiban menurut sila kedua yaitu kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan substruktur politik dan infrastruktur politik itu? Substruktur politik yang menjadi akibat dalam kegiatan produksi, sedangkan infrastruktur politik sebagai sebab dalam mengatur kegiatan produksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Ada 7 ciri dari demokrasi. 1. Kebebasan individu. 2. Jaminan terhadap HAM. 3. Kebebasan pers. 4. Kebebasan mengenyam pendidikan. 5. Kebebasan berorganisasi dan berkologi. 6. Berkonsep hukum secara nyata. 7. Berlakuan pemilihan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Diani Anggari dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang hak makanan dan minuman. Perlindungan, orang tua harus menyediakan makanan bagi anaknya. Pemenuhan, orang tua harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemajuan, orang tua harus menyediakan atau memberi makanan yang bergizi untuk keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Mauli Diafala dari kelas 10 IPS 1. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Mauli Diafala dari kelas 10 IPS 1. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiana dari kelas 10 MIPA 4. Salah satu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Pujian Mahda dari 10 IPS 5. Menurut saya, perpecahan dan adu domba di Indonesia itu disebabkan karena kurangnya pengamalan Pancasila dan dengan ego masing-masing terjadinya beradu domba dan perpecahan di negara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donald Maulana dari XMIPA 1. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sapila dari kelas 10 IPS 4. Ciri masyarakat politik. 1. Adanya peningkatan opini publik dalam merespon suatu kebijakan. 2. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan publik. 3. Adanya peningkatan partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik, organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok penekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Hanifah Maulinda, kelas 12 MIPA 1. Hak dalam sila ke-1, memeluk agama yang diyakininya, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kewajiban dalam sila ke-1, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati keyakinan orang lain, menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Destiana dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, kenapa setiap warga negara wajib membela negaranya? Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya dengan melakukan bela negara. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Apriani dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, yang pertama, bicaralah dari hati ke hati dengan orang yang bersangkutan. Kedua, ceritakanlah akibat buruknya yang justru menghambat pekerjaan. Ketiga, buatlah kesepakatan tentang siapa mengerjakan apa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 11 IPS 3. Manfaat demokrasi Pancasila. 1. Kesetaraan sebagai warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. 3. Pluralisme dan kompromi. 4. Menjamin hak-hak dasar. 5. Pembaruan kehidupan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Member Rostadewi dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung ataupun tidak langsung. Kedua, adanya persamaan hak bagi warga negara dalam segala bidang. Ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi warga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Dewi dari kelas 12 MIPA 1. Hak dalam sila ke-1, 1. Memeluk agama yang diyakini. 2. Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kewajiban dalam sila ke-1, 1. Tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. 2. Menghormati keyakinan orang lain. 3. Menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Sapitri dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan HAM dalam bidang pendidikan di Anut Indonesia. Sesuai pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Atika dari kelas 12 IPS 4. Hak menurut RMT Sukamto Notonegoro, hak ialah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Novianti, saya dari kelas 12 IPS 5. Hak-hak menurut Notonegoro, beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Kewajiban menurut Notonegoro adalah suatu yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paujan dari kelas 10 IPS 2. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4. Memiliki tujuan tertentu yang meningkat seluruh masyarakat. 5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irana Pianti, saya dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang fungsi demokrasi. 1. Menjamin adanya keikutsertaan dalam bernegara. 2. Menjamin tetap tegaknya negara. 3. Menjamin tetap tegaknya kesatuan. 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber. 4. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Fadila dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hak asasi manusia yang dianut Indonesia cenderung menggunakan teori alam.
karena setiap warga negara telah memiliki hak asasi manusia atau fundamental right sejak mereka lahir maupun sejak mereka dalam kandungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Fadila dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hak asasi manusia yang dianut Indonesia cenderung menggunakan teori alam. Karena setiap warga negara telah memiliki hak asasi manusia atau fundamental right sejak mereka lahir maupun sejak mereka dalam kandungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Apriani. Saya ingin memberi laptop. Maka dari itu saya harap orang tua bisa berusaha untuk memenuhi keinginan saya, walaupun memenuhannya bukan diberikan laptop baru tetapi second. Tetapi walaupun second, saya harap masih baik dan berkualitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Suciramdanis dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pertanyaan yang Bapak kasih. Menurut saya, karena pada zaman milenial, internet dan faktor globalisasi semakin meningkat sehingga orang-orang tercandu dan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitarnya. Terkadang dalam sosial media tersebut ada berita hoaks dan orang gampang percaya tanpa mengetahui kebenarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Suciramdanis dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang pertanyaan yang Bapak kasih. Menurut saya, karena pada zaman milenial, internet dan faktor globalisasi semakin meningkat sehingga orang-orang tercandu dan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitarnya. Terkadang dalam sosial media tersebut ada berita hoaks dan orang gampang percaya tanpa mengetahui kebenarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak disiksa, hak untuk beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. Struktur politik adalah pihak-pihak yang langsung terlibat penyelenggaraan kehidupan. 2. Kejahatan ini juga akan menimbulkan teror, juga kekhawatiran dan ketakutan dalam diri masyarakat. Berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Kejahatan ini akan menimbulkan teror, juga kekhawatiran dan ketakutan dalam diri masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Agustina dari kelas 11 IPS 5. Apakah tugas dari ketentuan hukum itu? Yaitu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia, bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang teori HAM yang dianut di Indonesia, bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabin Fazil Nugraha dari kelas 12 MIPA 1.
Pengertian hak menurut Kuncoro Purba Pranoto. Hak ialah sesuatu yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya yang sehingga sifatnya suci. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri dari kelas 10 MIPA 1. Tidak memaksa warga tertentu untuk memeluk agama tertentu. Menjadi fasilitator atau mediator ketika terjadi konflik. Dan tidak saling menghina perbedaan. Mohon maaf bila ada yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri dari kelas 10 MIPA 1. Tidak memaksa warga tertentu untuk memeluk agama tertentu. Menjadi fasilitator atau mediator ketika terjadi konflik. Dan tidak saling menghina perbedaan. Mohon maaf bila ada yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati dari kelas 10 IPS 3. Dengan poin ini saya akan berpendapat, yaitu kurangnya rasa saling menghargai terhadap perbedaan orang lain sehingga terjadinya konflik, dan kehidupan masyarakat seharusnya diliputi dengan toleransi antar umat seagama ataupun berbeda agama, dan berbeda pendapat bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Cakrawati dari kelas 10 MIPA 2. Bela negara wajib dan berhak sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Ada 8 kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Keempat, Presiden atau Wakil Presiden. Kelima, Mahkamah Agung. Keenam, Mahkamah Konstitusi. Ketujuh, Komisi Yudisial. Dan kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Fadila dari kelas 11 IPS 5. Apa saja upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Yang pertama, membentuknya Komnas HAM. 2. Membentuk instrumen HAM. 3. Membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 4. Membentuk Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpendapat tentang lembaga yang lebih tahu dengan lembaga lain. Adalah sebaiknya lembaga itu tidak usah menguruskan pekerjaan orang lain, apalagi mengkritik lebih, dan tidak usah ikut campur. Kalau memang lembaga itu ada urusan dengan lembaga lain, maka boleh saja ikut serta dalam usaha itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nopianti dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan Komisi Nasional. 3. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan suprastruktur termasuk ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Di antara lembaga tinggi tersebut adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Lembaga-lembaga tersebut merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang suprastruktur.
Politik adalah politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat meningkat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas 12 IPS 3. Pengertian hak. Menurut Prof. Dr. Notonegoro berpendapat bahwa hak yakni suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung pada kita. Pengertian kewajiban. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pelatihan soal PKN mengenai 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C. Jawabannya adalah 1. Hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul. 2. Mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan. 3. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pelatihan soal PKN mengenai 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C. Jawabannya adalah 1. Hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul. 2. Mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan. 3. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pelatihan soal PKN mengenai 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C. Jawabannya adalah 1. Hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul. 2. Mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan. 3. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipani Aur Andani dari kelas IPA 5. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang mudahnya pejabat dalam lembaga atau antara lembaga yang saling menjatuhkan. Menurut saya itu disebabkan oleh iri atau seorang pejabat yang menyombongkan diri ke pejabat lain sehingga terjadinya saling menjatuhkan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Cakrawati dari kelas 10 MIPA 2. Apakah kekuatan suprastruktur politik tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Iya, karena suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kania dari kelas 11 IPS 3. Upaya penegakan HAM di Indonesia ada 4. 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Penegakan melalui proses pendidikan. 3. Pembentukan Komisi Nasional. 4. Pembentukan Pengadilan HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan dari kelas 10 IPS 2. Kenapa setiap warga negara wajib ikut serta dalam bela negara? Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rismawati dari 11 IPS 4. Saya akan membacakan soal dan jawaban pertemuan keempat. Apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia? 1. Membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM. 2. Membentuk lembaga terkait penegakan HAM. 3. Membentuk undang-undang terkait penegakan HAM. 4. Membentuk pengadilan HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Sabila, kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, setiap lembaga mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda dan mempunyai haknya masing-masing. Maka dari itu, lembaga lain harus saling menghargai pendapat dari lembaga lain.
dan tidak mencampuri urusan lembaga lain agar tidak terjadi konflik apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Menurut pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Menurut pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Nurul Hikmah dari 11 IPS 3. Menurut pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban menurut sila ke-1. Haknya yaitu hak untuk memeluk agama masing-masing, hak untuk menjalankan ibadah, dan hak untuk dihormati. Sedangkan kewajibannya adalah kewajiban untuk menjalankan agama tersebut, hak untuk menghormati antar umat, dan hak untuk percaya Tuhan sebagai pencipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban menurut para ahli. Pengertian hak menurut Srijati. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Pengertian kewajiban menurut Profesor Notonegoro. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Randi Alfajar dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, perilaku menyimpang itu tidak baik karena tidak sesuai dengan norma yang ada. Jadi seharusnya para pejabat itu lebih paham tentang perilaku menyimpang tersebut tidak boleh dilakukan karena berlawanan dengan Pancasila dan norma yang ada serta dapat menyebabkan dampak negatif. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmandi dari kelas 12 kelas 5. Sebutkan menerangkan tentang silsilah. Sebutkan hak dan kewajiban dalam silsilah Pancasila. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Hak kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Amanda Wulandari, kelas 10 IPS 5. Pendapat saya, karena mereka ingin bersaing tetapi dengan cara yang salah. Jika mereka bersaing dengan cara yang benar dan saling bekerja sama satu sama lain, itu akan lebih baik lagi dan dapat menguntungkan buat mereka dan buat lembaga-lembaga lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Destriani dari kelas X IPS 4. Saya akan menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik. Infrastruktur politik itu. Suprastruktur adalah lembaga, sedangkan infrastruktur politik dalam masyarakat turut berpartisipasi secara aktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani dari kelas 10 MIPA 1. Menurut pendapat saya, karena agar terhindar dari ancaman dalam negeri, kelangsungan hidup bangsanya yang tetap terpelihara, dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para pejuang yang telah memerdekakan negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Alahi dari kelas 10 MIPA 4. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong dalam lembaga tinggi negara Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan badan pengurus keuangan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nasution dari kelas 10 IPS 3. Menurut pendapat saya, tindakan tersebut terlalu anarkis karena pengaruh ekonomi dan ketersinggungan antara perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang yang membuat sekelompok terorisme demi membalaskan dendam mereka kepada lembaga-lembaga lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Hermiana dari kelas 12 MIPA 4. Hak menurut Curzon, hak ada 5, yaitu hak sempurna, utama, publik, positif, dan hak milik. Dan pengertian kewajiban menurut Curzon dikelompokkan menjadi 5, yaitu kewajiban mutlak, publik, positif, universal atau umum, dan kewajiban primer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarima. Saya dari 10 MIPA 2.
3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28, 28A sampai 287 adalah hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan, hak pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, hak memeluk agama dan meyakini kepercayaan masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarima. Saya dari 10 MIPA 2. 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28, 28A sampai 287 adalah hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan, hak pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, hak memeluk agama dan meyakini kepercayaan masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarima. Saya dari 10 MIPA 2. 3 hak warga negara yang dijelaskan dalam pasal 28, 28A sampai 287 adalah hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan, hak pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, hak memeluk agama dan meyakini kepercayaan masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal berikut. Mengapa warga negara wajib membela negaranya? Warga negara wajib membela negaranya agar terhindar dari ancaman dalam negeri ataupun luar negeri dan agar keberlangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara dan sebagai rasa terima kasih kepada para pahlawan yang telah memerdekakan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Gustiana Putra dari kelas 11 IPS 5. Apa saja pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia? 1. Peristiwa G30 SPKI, kasus terbunuhnya Munir, kasus pembunuhan atas aktivitas buruh, peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Trisakti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Andrianti Nugraini dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan mengapa warga negara wajib membela negara. Karena sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya dengan melakukan bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Fatia Amanda Rifani dari kelas 12 IPA 3. Hak menurut John Locke, hak adalah individu yang sesuai dengan kodratnya merupakan makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodratnya yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban seseorang dalam menjalankan sesuatu sebagaimana mestinya dari pihak lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Risnawati, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu penculikan dan penghilangan sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa, yang pelakunya antara lain adalah tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Risnawati, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu penculikan dan penghilangan sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa, yang pelakunya antara lain adalah tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunir Amsa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, sebutkan 8 kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara. Yang ke-1 MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat Presiden, yang kelima MA, yang keenam MK, yang ketujuh KY, yang ke-8 BPK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Rusiansa dari kelas 12 MIPA 4. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Notonegoro,
Hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibayarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu. Tidak dapat oleh pihak lain, manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia, kelas 10 IPS 5. Jawabannya menurut saya, adanya suatu kesalahpahaman suatu kelompok atau karena adanya provokasi yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mengadu domba masyarakat. Dan semua itu disebabkan karena adanya diskriminasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau agama. Dan itu adalah pemicu adanya konflik seperti itu. Sekian, terima kasih.